Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dakwah Coding Digital. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Y2 Framework dalam hal menggunakan extension dari Keraje bagaimana pada Y. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share videonya ya. Semoga memiliki manfaat untuk kita semua. Nah, baik teman-teman, video ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya di mana kita membahas Y Framework dari bagaimana cara mulai menginstal, kemudian memasang template MNRTE, kemudian membuat koneksi database-nya, kemudian membuat list view atau grid view dengan Keraje. Nah, itu udah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan project yang sama tentang kita bikin kemarin itu projectnya itu Syspo. Nah, maka pada video kali ini kita akan menampilkan bagaimana memperbaiki tampilan form yang defaultnya di bawah Y dengan menggabungkan widget-widget yang ada pada extension dari si Keraje itu sendiri. Baik teman-teman, langkah pertama yang harus kita sediakan, yang pertama kita harus pastikan SAMPP kita hidup, kemudian koneksi internet, karena kita akan mendownload ataupun menginstal extension tadi menggunakan internet. Nah, kemudian command line kita buka, kemudian project kita buka. Baik teman-teman, kita langsung saja mengarah kepada halaman ataupun website dari si Keraje itu sendiri. Nah teman-teman, ini teman-teman bisa buka saja halamannya demo Keraje. Nah, itu juga ada GitHub-nya, teman-teman bisa juga ambil cara instalasi. Di sini cukup banyak extension yang diberikan. Nah, kita bisa memanfaatkan ini supaya agar tampilan kita lebih menarik dan cukup bagus untuk digunakan user. Nah, langsung saja kita bagaimana cara instalasinya. Kita buka ini websitenya, kita copy paste saja ini, atau bisa juga teman-teman menggunakan GitHub-nya, akses di GitHub-nya. Alamatnya, nah ini alamatnya, tinggal copy, kemudian pastikan di command line. Teman-teman boleh menggunakan CMD ataupun git bash. Di sini saya menggunakan git bash, kemudian enter. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Nah, itu dia teman-teman, proses updating dependency sedang berjalan. Di sini nanti agak ada instruksinya kalau memang si extension itu apakah sudah diinstal di project kita ataupun belum. Nah, ini kenapa muncul pesan nothing to install or update. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya. Sebelum kita memulai video kita kali ini, saya sudah menginstal. Namun bagi teman-teman yang belum terinstall, nanti ikuti aja cara seperti ini, dia akan mendownload beberapa extension yang dibutuhkan, itu akan di-downloadnya. Nah, selanjutnya kita kembali ke website. Nah, kita perlu builder. Kita bisa cari di sini. Builder ini gunanya untuk di extension builder. Buka, nah ini adalah untuk form. Jadi kita bikin formnya tidak menggunakan tag HTML. Untuk kalau kita menggunakan ini bisa menggunakan tag HTML, bisa juga menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh Keraje. Pada dasarnya ini dibalik ini sudah juga sama, ada tag HTML juga, cuman ini dikemas dalam bentuk PHP aja. Nah, ya, itu yang saya pahami. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang menganggap ini rempong main, tapi ya setelah saya coba-coba asik juga gitu. Nah, kita prinsipnya copy paste saja, copy paste, modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah,
seperti itu. Kalau suruh ngafal saya nggak ingat ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, kita harus install dulu ini di PC, di apa kita, project kita, supaya proses kita nanti lebih mudah. Kita tinggal lanjut pada script atau pengkodingan aja. Paste, install, tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Oke, itu sedang update. Oke teman-teman, ya proses update-nya sudah selesai. Nah sebenarnya di sini ada informasinya download. Ini kenapa 000? Karena juga saya sudah menginstalkan ini terlebih dahulu. Jadi sudah saya instalkan di project kita kali ini. Nah baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke source code-nya. Kita buka project kita yang telah kita bikin sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti ataupun menyimak video-video kita sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu supaya praktek kita nyambung gitu dari awal. Jadi kita ikuti, kemudian tahapan-tahapannya nyambung sampai pada video kali ini ya. Oke teman-teman, nah ini kita buka project kita, source code-nya seperti ini. Kita menuju ke referensi, modul referensi. Nah ini kita menuju ke modul referensi, kemudian fakultas, kemudian kita buka create. Nah kita perbaiki di sini informasinya, ini judulnya apa, form ini tambah program studi. Nah ini kata-katanya diperbaiki. Nah seperti ini teman-teman. Nah supaya ini lebih menarik tampilannya dari tampilan yang sebelumnya, kita coba tengok. Nah ini kan tampilannya seperti ini. Kita akan modif ya, akan kita perbaiki supaya tampilannya lebih asik seperti ini kan, asik tuh. Ada peta-petanya, ada kolom-kolomnya, ada bingkainya seperti itu. Nah bagaimana caranya? Nah saya menggunakan admin, karena kita menggunakan template admin LTE, kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di admin LTE. Kita akan menggunakan ini box yang ada di sini. Nah, cukup klik kanan, inspect elemen, kemudian setelah itu kita teks. Nah ini nanti mulainya dari sini ya. Oke, mulai dari sini kita klik kanan, edit as HTML, Ctrl A, copy, dan kita kembali ke source code kita. Nah kita letakkan di sini, kita paste saja, kemudian format. Karena saya menggunakan NetBeans, jadi itu enaknya supaya lebih rapi. Ketika coding kita bergerak, kita klik kanan dan format, maka dia akan tersusun lebih rapi daripada tidak tersusun. Nah ini copy paste di sini. Setelah itu ini kita pindahkan di sini di dalam kolom box body, box body. Nah itu kan berserak ya teman-teman ya, kita hapus saja, tidak perlu, ini kita hapus. Nah itu teman-teman, supaya rapi. Nah rapi dia kan, kita susun. Nah oke, sudah. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah seperti ini teman-teman, lebih menarik bukan? Nah, baik, kita lanjutkan saja. Kita membuat itu tadi formnya dari ekstensinya si Keraje. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung mengarah ke widget ini, active form. Kita gunakan active form. Nah kita kembali ke script, kita buka form. Sini pada dasarnya kita sama sih, hampir sama menggunakan yang punyanya si. Jadi kita kali ini dokumen penyaji kita gunakan di Keraje.
ya, use, ini formnya. Kita akan bikin formnya dengan oke, ini masih sama seperti ini, tidak ada perbedaan. Di sini pas kita tambahkan konfigurasinya, kita beri ID form kita FRM program studi. Nah, kemudian tipe apanya, tipe formnya form, tipe ambil yang horizontal, yang horizontal. Oke, dulu. Dan ini masih banyak sih konfigurasi yang lainnya, tapi untuk bahasan kita kali ini sampai di situ. Nah, ini cukup sampai di sini dulu. Kemudian ini kita bikin form buildernya si Keraje, kemudian widget. Sini kita pasang konfigurasinya. Nah, apa isi konfigurasinya? Nah, teman-teman bisa lihat di websitenya si Keraje tadi itu. Kita ceknya ke builder. Nah, di sini instalasinya, punya form builder seperti apa, konfigurasinya seperti ini teman-teman ya. Ada model, form, kolom, atribut. Oke, kita copy dulu. Kita sambil bahas ini ya. Mudah-mudahan saya bisa membahasnya. Kita copy paste. Kan berserak nih, saya berserakan ya, terbawa pula untuk bahasa daerah. Nah, format. Nah, daftar susunnya. Nah, di sini baru kita letakkan supaya lebih menarik, kita bikin kolom lagi. Jadi kita bikin sub atributnya. Kita bikin item 1 misalkan. Oke, kita tambahkan di sini lagi apa ya, atribut seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita copy paste ini di ini, kemudian naik. Memang di awal-awal rasanya susah kali ya, tapi nanti kita kalau udah jadi satu model formnya, kita nanti tinggal copy paste saja ke apa namanya, ke menu-menu yang lain. Kita tinggal copy paste, tidak mikir coding seperti ini lagi, tapi kita harus cari formulanya dulu. Tadi input text. Oke, kemudian option. Ini sama dengan kita apa, option ini elemen-elemen HTML itu kan ada ini parameternya, misalkan option style, placeholder. Misalnya kode kita tengok hasilnya seperti apa. Nah, ini kita contohnya ini, kita bisa contoh juga di sini kan, input text, option, placeholder, nah, seperti ini. Nah, banyak lagi yang lainnya teman-teman bisa tengok, bisa contoh-contoh di sini seperti apa yang mau dibikin. Kemudian kita coba tengok. Nah, seperti ini teman-teman ya. Wah, di sini nggak muncul nih nama apa keterangannya. Ya, memang kalau seperti ini memang kayak gitu. Tapi nanti kita akan bikin sebuah ini tampilannya supaya menarik. Nah, terlebih dahulu kita hapus ini biar nggak rame. Yang lain-lainnya kita hapus dulu ya. Ini kan rame nih, ada yang nggak kita pakai, itu kita hapus terlebih dahulu biar tidak terlalu rame. Itu kita bikin sendiri. Kita hapus. Teman-teman, nah ini sudah kita gunakan. Nah, di sini kita perlu tambahkan label option hidden.
false. Nah, seperti apa ya? Sebetulnya sini mestinya ada keterangan. Kembali ke source code, label, kode program studi. Itu teman-teman ya. Jadi kita tengok hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini kode program studi apa. Nah, itu kenapa kolomnya panjang kali sampai ke ujung. Oke, kita bisa sesuaikan dengan cara ini kita bikin dua, oke, biar nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan kolom option, collapse, seperti aja lah. Benar apa enggak ya? Kita cek benar. Pengaruh ya. Ini kita copy, kemudian di sini ada kolom dua yang kita kasih. Jadi kita tengok sini seperti apa. Ada perubahan kolom. Oke, kita tengok lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa geser lagi supaya misalnya kodenya nggak panjang-panjang, kita bikin kecil. Oke, kita bisa lakukan lagi. Kita bikin misalkan 3. Kita tengok lagi hasilnya. Oke, kita di 4 lah. Nah, misalnya gue 4 aja lah ya. Yang refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian nama program studi kita juga bisa tambahkan di sana. Caranya juga sama. Nah, kita tinggal copy paste saja. Kalau sudah jadi polanya seperti ini, kita tinggal copy paste saja. Jadi paste, ini kita ubah sedikit, ini nama program studi. Jadi kita copy, pastikan di sini, jadi hapus, kemudian di sini beri kode atau beri nama program studi, kita beri gambaran. Seperti itu teman-teman. Lalu kita cek. Nah, kenapa nih lari yang sini? Karena di sini kita bikin 2 kolom. Nah, untuk yang blok yang ini kan 1 blok. Di 1 blok ini kita beri 2 kolom. Makanya dia larinya ke kanan. Tapi ketika kita bikin 1 kolom, dia akan larinya ke bawah. Oh ya, nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bisa diperkecil, ini bisa diperpanjang. Coba tambahkan supaya lebih menarik. Ini kita bikin 6. Ini kita bikin 3. Ini hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagus bukan? Jadi ketika kita model seperti ini, kan seperti ini hasilnya. Menarik bukan? Nah, kemudian kita yang jenjang, kita ambil yang jenjang juga demikian, sama persis. Kita lakukan hal yang sama, kita copy paste, ini 3, 4, kemudian ini jenjang, nah, jenjang seperti ini, kemudian sini jenjang, terus keterangan jenjang, sini keterangannya 3,  3 kita bikin 6 juga, kemudian sini kita bikin 7, 7 kita bikin 8, 8 kita bikin 9, 9 kita bikin 10, 10 kita bikin 11, 11 kita bikin 12, 12 kita bikin 13, 13 kita bikin 14, 14 kita bikin 15, 15 kita bikin 16, 16 kita bikin 17, 17 kita bikin 18, 18 kita bikin 19, 19 kita bikin 20, 20 kita bikin 21, 22 kita bikin 23, 24 kita bikin 25, 26 kita bikin 27, 28 kita bikin 29, 30 kita bikin 31, 32 kita bikin 33, 34 kita bikin 35, 36 kita bikin 37, 38 kita bikin 39, 40 kita bikin 41, 42 kita bikin 43, 44 kita bikin 45, 46 kita bikin 47, 48 kita bikin 49, 50 kita bikin 51, 52 kita bikin 53, 54 kita bikin 55, 56 kita bikin 57, 58 kita bikin 59, 60 kita bikin 61, 62 kita bikin 63, 64 kita bikin 65, 66 kita bikin 67, 68 kita bikin 69, 70 kita bikin 71, 72 kita bikin
4 lah. Ini kasih keterangan jenjang. Seperti itu. Ada satu lagi, fakultas. Fakultas ID. Oke, yang ini kita hapus, yang tidak kita perlukan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita tengok hasilnya teman-teman. Kita cek hasilnya dengan kita dulu. Seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada seperti hasilnya. Nah, dan yang ini yang jenjang gimana? Kok nggak ada ini combo drop down-nya? Nah, nanti kita akan tambahkan ya. Seperti ini kira-kira untuk penggunaan pengeditan formnya. Nanti untuk drop down-nya nanti kita akan tambahkan. Nah, itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Itu kita menggunakan nama extensionnya itu select to. Nah, ini ya. Teman-teman bisa juga tengok di sini. Select to. Nah, ini dia. Nah, kita gunakan ini nanti. Seperti itu teman-teman. Baik, teman-teman. Kali ini sampai di sini dulu ya. Kita pembahasan tentang bagaimana menampilkan sebuah form. Nanti kita akan bahas selanjutnya nanti bagaimana membuat drop down-nya, combo atau ya multiple choice-nya di sini nih, supaya bisa select ke bawah. Itu fakultasnya juga, jenjang juga, karena dia akan mengambil data ini, yang fakultas ini akan mengambil data dari fakultas ini. Nah, baik teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share videonya ya. Semoga menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.